Ya, Mesa, dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan berbuntut panjang. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk novum peninjauan kembali para terpidana, kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan 2 DPO lain setelah penangkapan Peggy, hingga keputusan Hakim PN Jabar yang menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Mesa, Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina dan Eki. Bareskrim turut melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus ini. Proses sedang berjalan, kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Wasum, akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya, ya, sekarang sedang dalam proses. Ya, tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita. Sementara itu, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki menghilang. Aep dan Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci pun telah dilaporkan keluarga terpidana atas laporan palsu. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Gitu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Polri untuk dapat menangkap 3 orang DPO dan mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tuntas. Wapres pun menilai Polda Jawa Barat tidak teliti saat menetapkan status tersangka Peggy Setiawan. Hal ini terbukti dengan dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya, artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada 3 orang ya, 3 orang. Ya, orang yang dicari itu ya, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Ya, sementara itu Mesa usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan.
banjir hadiah. Peggy mendapatkan hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Hingga 7 hari pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Ya, di sisi lain, pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendapatkan hadiah sepeda motor juga dari pendukungnya. Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Saka juga menggelar tradisi mandi kembang. Beginilah puluhan ibu dan anak yang berebut uang receh yang digelar di rumah Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya membagikan uang receh, keluarga Saka Tatal juga memandikan 1 buah sepeda motor dengan air kembang. Ternyata itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Saka Tatal dan keluarga sebagai ungkapan rasa syukur setelah Saka Tatal mendapatkan hadiah sepeda motor dari pendukungnya, seorang pengusaha buah durian yang mengikuti kasusnya. Seorang pengusaha buah durian yang juga dikenal dengan Ratu Durian Tasik turut prihatin dengan dugaan salah tangkap yang dialami Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki. Pengusaha tersebut mengaku mengikuti kasusnya melalui media sosial. Saka Tatal sendiri tak menyangka ada yang peduli dan percaya setelah berbagai tuduhan dan penahanan yang dialaminya. senang. Awalnya juga saya gak nyangka bakal ada kejutan kayak gini, nggak tahu sebenarnya. Jadi Saka tuh bersyukur banget ada yang peduli sama Saka. Kalau Saka pribadi ya digunain yang lebih baik, dijaga yang lebih baik lagi buat kerja aja. Saka Tatal saat ini tengah berjuang untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus Vina dan Eki yang sempat menjeratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki mendatangi kediaman Dedi Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kedatangan mereka adalah untuk meminta dukungan terkait dengan rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK atas 6 terpidana. Keluarga 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki mendatangi kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Subang, Jawa Barat. Kedatangan keluarga 6 terpidana tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan dari Dedi Mulyadi terkait rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK. Langkah hukum sekarang ini yang dari DPN Pradi ini untuk upaya PK atas terpidana. Nah, tidak lama lagi lah ya, karena kita menyusun supaya PK ini sempurna apa yang terjadi dengan apa yang putusan bisa kita laksanakan di PK. Dedi Mulyadi menilai saat ini semakin banyak saksi yang bisa dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum karena tidak adanya rasa takut dari para saksi untuk memberi kesaksian. Hal tersebut menjadi keyakinan keluarga dan Dedi Mulyadi bahwa para terpidana tidak bersalah.
Sekarang tuh bukan kekurangan saksi, menurut saya malah makin kesini saksinya makin banyak. Kenapa sekarang saksinya makin banyak? Karena sekarang sudah terbebas dari rasa takut. Kalau dulu kan orang tidak terbebas dari rasa takut. Hari ini terbebas dari rasa takut. Mudah-mudahanlah sidang di Mahkamah Agung yang menyidangkan PK itu semakin banyak novum yang bisa menguatkan pembebasan mereka, dan karena saya berulang-ulang saya yakin mereka tidak bersalah. Keluarga berharap agar para terpidana mendapatkan keadilan karena menilai mereka tidak bersalah setelah bertahun-tahun mendekam di penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.